Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Salatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah siang ini kita masih dikasih panjang umur, sehat walafiat. Allah jaga iman Islam kita yang mudah-mudahan buah istiqomah kita Allah wafatkan kita husnul khotimah. 2 hari yang lalu viral Pak, DKM Masjid daerah Pondok Pinang sedang sholat kemudian jatuh dan meninggal dunia. Kematian yang membuat kita iri kepada beliau. Kira-kira Bapak pengen nggak meninggal dalam badan sholat? Pengen. Tar aja asar aja. Tadi belum sholat zuhur sholatnya, belum sholat kita tar asar. Ya Allah. Dibilang pengen, jangan buru-buru juga Ustaz. Gitu. Nah, lanjut kemarin kita sudah bahas tentang kiat salat khusus inda Imam Ghazali. Kemudian kemarin kita sudah bahas sebelum khusyuk, sebelum sholat, dalam sholat ya. Nah, dalam sholat kemarin kita baru bahas tentang hudrul qalb, menghadirkan hati. Kemudian kita masuk ke at-tafahum. At-tafahum itu memahami makna yang kita baca. Tapi Bapak, Ibu, khusyuk itu sebuah anugerah yang Allah kasih kepada kita. Sejauh mana iman kita, kalau lagi sehat imannya, itu pasti tingkat khusyuk sholat kita lebih tinggi. Ini khusyuk itu nggak bisa dibikin-bikin. Nah, maka kenapa Imam Ali Zainal Abidin, beliau ketika baru wudhu aja udah nangis sama Allah. Nah, dulu kita masih kecil inget tuh, kalau mungkin dulu pernah belajar, tapi TPS sekarang sudah jarang. Ya. Setiap anggota wudhu kita tuh kalau kita mau wudhu tuh ada doanya, masih kan gitu ya. Ketika basuh muka, Allahumma bayit wajhi yauma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh. Ya Allah, bersihin wajah saya Allah di hari mana nanti Engkau putihkan wajah dan Engkau hitamkan wajah. Jadi ketika kita wudhu Pak, ini dari kumur ya. Begitu kita kumur, ya Allah. Tuh kan dalam wudhu, dalam sholat itu ada pengampunan dosa. Kata Nabi, ketika dia membasuh wajah, jatuh air wudhunya, berjatuhnya juga dosa-dosanya. Dia membasuh kepala, gugur air wudhunya, berguguran juga dosa-dosanya. Pertanyaannya, ketika kita wudhu pernah nggak khusyuk? Begitu usap wajah, ya Allah, wajah ini ada mata tadi mandang yang haram, ya Allah, ngelihat bentak ya, memiciskan mata, ya Allah, ampuni dosa wajah saya gitu kan. Kepala ya begitu, ya Allah, ampuni ya Allah. Kalau tadi itu Allahumma atini kitabi biyamini, ya Allah, kasih saya kitab. Kita kesemua kan dapat kitab nih, kitab catatan tulisan kita. Kalau orang baik dikasihnya tangan apa Pak? Tangan kanan. Kalau yang nggak baik, tangan kiri. Yang nggak baik banget dilempar dari belakang. Ini kitab. Na'udzubillah min zalik. Nah, maka ketika dalam wudhu tuh kita pantas ya kalau sekali berimam Ali Zainal Abidin ditanya, kenapa Imam engkau nangis? Tahukah engkau kepada siapa
sebentar lagi kita berjumpa. Dia akan berjumpa dengan Allah, zat yang maha. Maka wudunya itu bener-beneran. Begitu kumur-kumur, ya Allah, ampuni dosa mulut saya ya Allah. Kalau tadi ya nggak usah diomongin di hati aja gitu ya. Ya Allah, ampuni ya Allah. Ini mulut banyak banget dosa ya Allah. Nyakitin orang, ngomongin orang, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Ya. Begitu tangan, kaki, begitu juga kaki tuh, ya. Ya Allah, ini kaki banyak melangkah ke tempat-tempat yang nggak baik. Ya Allah, ampuni. Nah, itu ternyata dari wudhu kita bisa khusyuk juga. Kalau berangkat dari wudhunya bagus, khusyuk, maka kemungkinan besar dia masuk ke sholatnya, dia akan khusyuk. Ini terboleh dicoba antar kalau wudhu ya. Basuh wajah, nikmatin gitu. Jangan wudhu udah gitu kan. Atau saya pernah sholat di Pondok Indah tuh ada orang tua, mungkin umurnya udah 60 tahun. Wudhunya tuh kalau tangan tuh kan diusap. Ya, masuk yadain, diusap tangannya. Ada pergesekan gitu ya. Ini enggak wudhunya di airnya ngalir, dia begini aja tuh. Gitu ya. Nah, ini gimana gitu kan. Umurnya udah 60 tapi belajar wudhunya belum sempurna gitu kan. Nah, itu maka pelan-pelan kita belajar gitu ya. Kemarin Fatihahnya udah benar semua insya Allah ya. Boleh dites satu-satu nih. Ya. Jadi minimal ketika kita baca Fatihah jangan sampai kesalahannya banyak gitu. Kalau kita udah belajar masih salah ya, wah. Tapi kalau udah nggak belajar itu yang salah gitu kan. Kemarin kita udah pelan-pelan tuh kita benerin baca Fatihahnya. Mana yang boleh, mana yang fatal. Kemudian ada 13 tasdid dalam Fatihah yang kita tidak boleh ditinggal tasdidnya gitu ya. Karena dalam mazhab Syafi'i satu tasdid saja tidak dibaca tidak sah. Nah, ini juga bismillah. Nah, bismillah itu dalam mazhab Syafi'i, bismillahirrahmanirrahim dalam Fatihah itu hukumnya wajib, Pak. Imam Malik, Imam Hanafi itu sunnah hukumnya. Maka Bapak pernah dengar kalau imam langsung Alhamdulillahirabbil alamin tanpa bismillah. Dalam mazhab Maliki, Hanafi hukumnya sunnah. Tapi dalam Syafi'i hukumnya wajib. Maka Bapak boleh lihat Quran kita. Bismillahirrahmanirrahim itu pasti ayat pertama. Nah, makanya kita kalau bermazhab kepada Maliki, Hanafi sah nggak tuh? Nggak baca bismillah soalnya. Ya, ulama bilang nggak sah nih, hati-hati. Makanya kalau ada teman-teman yang mazhabnya Maliki atau Hanafi kemudian dia jadi imam, ya baca aja bismillah. Emang beratnya apa sih baca bismillah walaupun sunnah gitu kan. Nah, karena makanya Imam Sudais itu waktu datang ke Istiqlal, ketika di Mekah, di Madinah beliau nggak baca bismillah, tapi di Istiqlal beliau baca. Kenapa? Dia paham di belakang mazhab Syafi'i. Itu kedewasaan beliau, ya kan? Adab beliau. Ya kan? Beliau nggak memaksakan gitu ya. Kayak kita juga di kampung kita kalau belajar Syafi'i, ya sudah baca bismillah aja. Satu huruf kan 10. Lumayan tuh hilang 19 huruf ya kan? Ada 19 huruf gitu kan. Nah, baca aja bismillah. Ada juga yang baca bismillahnya di sir. Sir itu apa? Pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada juga gitu ya. Tapi ahsan kita dikeraskan saja, dijahirkan saja. Ya. Nah ya, jadi at-tafahum. Yang kedua at-tafahum itu minimal Pak kita tidak mungkin bisa menghayati sholat kita tanpa kita tahu apa yang kita baca. Ya, minimal tuh tadi tuh, ya kan? Fatihah, At-Tahiyat. Kemarin kita sudah bahas tuh ada 5 ya. Di takbir,
di kalimat inna salati wa nusuki, kemudian di kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian assalamu alayka ayyuhan nabi, kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an, minimal itu kita hadir, kita kalau bahasa Nabi biqadri ma aqala minha, pahala itu sesuai dengan tingkat kesadaran seorang dalam sholat. Kesadaran dalam sholat itu apa? Dia paham apa yang dia baca. Nah, Bapak lihat-lihat lagi tuh, ya. Subhana rabbil a'la wa bihamdi, maha suci Engkau ya Allah yang maha tinggi. Subhana rabbil azimi wa bihamdi, maha suci Engkau ya Allah yang maha agung. Ya. Jadi minimal tuh pelan-pelan, sami Allahu liman hamidah. Sami Allah, Allah mendengar siapa yang memujinya. Rabbana lakal hamdu, ya Tuhan kami, lakal hamdu segala puji bagimu. Mil'us samawati wal ardh, yang pujiannya meliputi langit dan bumi. Itu kalimat-kalimat yang kita baca dari dulu. Mungkin ada yang udah sholat 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Coba dah dibuka lagi. Ya, naik kelas sholatnya, jangan sekedar baca gitu ya. Maka kalimatnya Pak, Bapak pasti hafal ayat ini. Inna salata tanha anil, pasti hafal tuh. Tapi Bapak pernah baca surat awalnya enggak? Apa bunyi surat awalnya sebelum itu? Utlu ma uhiya minal kitab. Utlu apa Pak? Tilawah. Tilawah tuh kalau ikro dibaca, ya kan? Kalau utlu tilawah, ada qori'ah ya, ada tilawah. Kalau qori'ah dibaca, kalau tilawah dipahami Pak. Makanya kalau ada dalam sebuah pernikahan kan ada tuh qori fulan dan sari tilawah adalah, nah, baca apa itu? Terjemahnya, dipahami maknanya. Sebenarnya sih tilawah aja cukup Pak, nggak perlu pakai sari. Saya juga nggak tahu kenapa pakai sari. Mungkin dulu pertama kali yang baca sari tilawah Ibu Sari, mungkin jadi dikata Bu Sari tilawah. Gitu. Kalau awalnya hari mungkin hari gitu ya. Nah, jadi minimal dipahami. Nah kemudian dalam sholat itu Al-Imam Ghazali mengatakan juga ada bahasa at-ta'zim. At-ta'zim itu merasakan kebesaran Allah. Begitu kita takbir, dari takbir ya, Allahu Akbar, ya Allah, saya ini kok merasa paling sombong ya, padahal Engkau yang maha besar. Kita kadang-kadang merasa lebih besar dari istri kita, dari bawahan kita, dari teman kita gitu ya. Padahal yang maha besar Allah. Nah, sifat-sifat at-ta'zim gitu ya. Ya, karena yang berhak sombong hanya Allah. Maka rasakan kebesaran Allah. Kita nih gimana nggak merasakan kebesaran Allah tuh? Kita aja keluar dari sperma. Sperma itu keluar dari tempat yang hina, gitu. Yang dari tetes, kemudian Allah rubah kita jadi makhluk fi ahsani taqwim, kemudian jadi makhluk yang sempurna. Maha besarnya Allah. Dari nggak, bahasa kita dari cebong, gitu ya. Dari cebong kemudian jadi kayak begini, punya mata, telinga, kaki, bisa jalan, kemudian punya ilmu. Masya Allah. Itu kalau bukan izin Allah ya, dengan maha besarnya Allah ya, Masya Allah ya. Maka dalam sholat itu kita merasakan kebesaran Allah, termasuk kebesaran penciptaan Allah ya. Ini bumi, alam semesta, ternyata kalau kita belajar tentang apa Pak, antariksa ya, alam semesta tuh ya, itu ternyata saya pernah lihat videonya, itu ternyata kita ada di galaksi Bima Sakti. Jadi kita ini ada di Mars, Jupiter, itu kumpul di satu galaksi Bima Sakti. Yang satu galaksi Bima Sakti itu ada miliaran bintang-bintang, miliaran, yang kayak bumi ini Pak, miliaran. Itu baru satu galaksi Bima Sakti. Ternyata dengan teleskop Hubble gitu, itu kelihatan ternyata ada bukan satu galaksi Bima Sakti, ternyata ada miliaran lagi galaksi-galaksi. Gimana tuh nggak maha besarnya Allah? Jadi kita nih kalau nggak ada bandingannya dah, Mas.
yang ciptain Allah. Dan dahsyatnya lagi Pak, galaksi-galaksi, bulan-bulan, bintang, matahari, Mars, supernova, dan sejuta bahkan miliaran bahkan triliunan itu, mereka berputar ke arah kiri seperti berputarnya orang-orang yang sedang bertawaf di Mekah. Mereka berputar ke arah kiri persis seperti DNA kita pun berputar ke arah kiri. Pertanyaannya, siapa yang menggerakkan itu? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah dah langit dan bumi. Nah, jadi kita ngerasain tuh begitu sholat, ya Allah, kita ini kecil, nggak ada apa-apanya, nggak bisa apa-apa. Kalau bukan karena Allah nggak bisa datang nih Bapak ke sini. Kalau bukan karena Allah bisa nggak Pak? Nggak bisa. Bapak bisa datang ke sini, masya Allah. Itu merasakan kebesaran Allah. Kemudian al-haibah, kata Imam Ghazali, al-haibah itu merasa takut. Jadi begitu kita sholat, ya, merasa takut, gitu. Takut akan azab Allah, takut sholat yang nggak diterima sama Allah, takut ini adalah sholat yang terakhir. Maka ulama mengajarkan kepada kita, kalau kita mau khusyuk, diantaranya kita beranggapan bahwasanya hari ini sholat zuhur terakhir kita. Ntar mau sholat asar, ya Allah, jangan-jangan yang sholat asar terakhir saya, ya Allah. Ntar begitu sholat maghrib, ya Allah, jangan-jangan yang sholat terakhir maghrib saya, gitu. Begitu isya, ya Allah, jangan-jangan yang sholat isya terakhir saya, ya Allah. Nah itu akan mendatangkan khusyukan di hati kita, gitu kan. Ini kan kita sholat nggak lama nih Pak, cuma 5 menit, 7 menit, ya. Udah segitu doang. Sayang banget kalau sholat yang cuma 5-7 menit tuh kita masih mikirin yang lain, gitu, nggak fokusin, gitu ya. Nah, jadi merasa takut. Maka kalau kita paham saja itu Pak, kalau kita baca hal ataka hadisul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khasyiyah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Itu kalau kita paham maknanya Pak, bisa nangis tuh. Jadi kalau kita dengar kalimat-kalimat azab, seakan-akan azab itu buat kita gitu. Hadhihi jahannam allati kuntum tu'adun. Inilah neraka jahanam yang kami janjikan. Kita bayangin, ya Allah, saya ini bakalan masuk neraka jahanam, gitu kan. Nah, ini jadi ada ayat-ayat memang yang kita boleh minta perlindungan sama Allah ketika ayat-ayat neraka jahanam, ayat-ayat yang dimasukkan neraka, itu kita merasakan haibah, merasakan ketakutan yang luar biasa, gitu ya. Sehingga dengan rasa haibah itu akan timbul rasa khusyuk kita. Boro-boro kita mikirin kunci motor kita, harta kita, uang kita, gitu ya. Karena apa? Karena ada rasa takut tadi. Bayangin kalau tadi Imam Ali Zainal Abidin belum sholat, udah khusyuk, bisa nangis, merasakan takut kepada Allah. Bagaimana ketika beliau sholat? Maka Imam Ali Zainal Abidin pernah dalam riwayat itu Pak, sebelah rumahnya kebakaran, orang beraba-gerubu, gitu kan, madam-madamin, dia tetap sholat aja. Ditanya Imam, Tuhan nggak berasa tuh tadi panasnya? Kata dia, panasnya api neraka lebih aku khawatiri daripada panasnya api dunia. Masya Allah, saking dahsyatnya itu. Kemarin kita cerita bagaimana ya Urwah bin Zubair yang kakinya dipotong Pak, nanti ketika saya sholat, gitu. Masya Allah. Hari gini ada nggak Pak ya? Masya Allah, nggak berasa gitu ya. Kita nggak usah kaki dipotong Pak. Lagi sholat digigit nyamuk, kita tepak gitu. Dan yang lebih dahsyat itu Pak, ya, Urwah bin Zubair ngomong begini, begitu kakinya diamputasi, wahai kakiku, sungguh aku bersaksi kepada Allah
kakimu tidak pernah aku langkahkan ke tempat-tempat yang dilarang oleh Allah. Kakimu tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Oh, subhanallah. Bapak berani nggak ngomong gitu sama kakinya? Berani nggak Pak gitu? Ngomong sama kaki kita gitu. Kaki, kamu nggak pernah maksiat gitu ya. Masya Allah. Nah, ya rasa haibah. Kemudian ar-roja, mengharap rahmat Allah. Tapi di antara haud itu ada juga sifat roja. Rahmat Allah, sayang Allah. Makanya begitu kita baca Fatihah itu Pak, itu kan dibalas sama Allah. Garis besarnya aja pokoknya gini. Ketika kita muji Allah, Allah balas tuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamidani Rabbi. Hambaku memujiku. Tuh. Allah balas tuh. Begitu kita baca Fatihah, Allah balas tuh. Hamidani Rabbi. Hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Maha pengasih yang bagi maha penyayang. Hambaku memujiku lagi. Jadi kalau kita tahu maknanya, kemudian tahu hadits kursi ini, adalah Allah lagi berbicara. Maka as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya kita. Yukhatib rabbah. Kita sedang berbicara dengan Allah. Kapan? Salat. Maka yang asik gitu. Di mana yang asik tadi tuh? Kita ngobrol, kita tahu apa yang kita obrolin gitu kan. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukin saya jalan yang lurus, ya Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang Engkau beri nikmat kepada siapa? Orang-orang soleh, ya. Minas syuhada wassalihin, ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai Allah, dan bukan jalan orang-orang yang Kau beri kesesatan, ya Allah. Nah, itu kalau kita sholat lagi ngobrol sama Allah, kira-kira kita Pak lagi ngobrol sama orang nih, terus dia melengos, enak nggak kita? Nggak enak tuh pasti. Sama kalau kita lagi sholat Allah, jangan teras. Kita tahu apa yang kita baca, gitu ya. Kemudian yang terakhir, al-enam, al-hayyu, merasa malu, ya, dengan semua nikmat-nikmat yang Allah kasih sama kita, ya. Itu merasa malu bahwasanya wa ma bikum min ni'matin fa minallah, tidak ada nikmat sekecil apapun apalagi yang besar kecuali semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, malu gitu. Ada quote gitu Pak. Berapa sih gaji kamu? Berapa sih gaji kamu sehingga kamu berani meninggalkan sholat? Kan ada quote gitu. Karena nggak sebanding gitu Pak. Ya. Kerja kita, uang yang kita dapat, dunia dan isinya, ketika itu kita meninggalkan Allah dengan meninggalkan sholat. Banyak Pak orang kuat ngangkat barbel. Banyak nggak? Banyak. Tapi ngangkat takbir belum tentu dia kuat. Banyak orang, udah makan belum di sini? Enak nih kulinernya, di mana? Ada puncak, di mana? Di sini. Alam Sunda, udah nyampe belum? Begitu ke masjidnya depan rumah, belum tentu nyampe Pak. Masya Allah. Mungkin Bapak dikasih nikmat, Masya Allah bisa hajar, Masya Allah. Itu nikmat yang gak ada tara, gak ada tandingan. Yang kaki ini akan menjadi saksi nanti. Lihadahul, itu nih kaki yang bakal ngomong ntar di akhirat. Ya Allah, alhamdulillah, ini kaki banyakkan ke masjidnya, sama ke klub maling, ke klubnya ya. Lebih banyak ke masjid daripada ke Gajah Mada, Hayamuruk, itu ke Kemang, ya, Senopati. Aduh, Ustaz tahu ya lewat ya. Nah, ya kita Bismillah nih Pak, belajar khusyuk pelan-pelan. Minimal kita tahu garis besar oh kayak begini, kan? Tapi tetap Pak, ini cuma teori. Yang paling penting bersihin hati kita.
Kalau hati kita udah bersih, kita sholat tuh enak. Sholat enak, imamnya enak lagi, suaranya enak. Oh, bisa nangis gitu ya, Pak. Ketagihan gitu. Makanya kenapa orang kalau sholat sama imam yang enak hatinya, imam juga bersih hatinya gitu. Nggak ada riaknya, nggak ada sum'ahnya gitu ya. Dia emang karena Allah. Kita sholat karena Allah, ke bawah tuh. Kadang-kadang dia baru baca apaan tuh ke bawah gitu. Ya. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min, kita berdoa ya Allah walaupun kadang kita nggak tahu artinya ya, kayaknya kita ke bawah tuh spiritual journey. Nah, ini selain perlu dilatih, ada ilmunya, kemudian kita juga yang paling penting bersih. Karena kata Allah, illa man atallaha biqalbin salim. Yang bisa berjumpa dengan aku, kata Allah, adalah orang-orang yang hatinya bersih. Insyaallah, mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita. Amin Allahumma amin. Dan yang paling penting kita minta sama Allah tuh, nggak apa-apa Pak, minta tiap hari. Allah wafatin kita lagi dalam keadaan sujud. Ya, minta lah, jangan nggak minta. Ya Allah, wafatin saya dalam keadaan sujud ya Allah. Boleh nggak? Boleh banget. Nah bapak nggak pernah minta, mati di pasar. Matinya lagi karaoke, bareng ibu-ibu tuh. Lagi karaoke mati. La ilaha illallah. Ada habis nyawer biduan. Kan nggak enak ceritanya. Emang meninggalnya kenapa? Habis nyawer biduan Pak Ustadz. La ilaha illallah. Nah kita minta. Makanya kalimatnya, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Tiap habis sholat tuh Pak 3 kali itu, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah anugerahkan kepada kami wafat dalam keadaan husnul. Bapak baca aja tuh kapan, terserah, habis sholat tuh pasti jangan ditinggalin. Kita nggak pernah tahu tuh, begitu kita lagi ngangkat ya Allah biha, ya Allah biha, saat itu kata Allah, wahai malaikatku, tulis hambaku menjadi orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Masya Allah. Ya, insya Allah. Abdul man qultu ana wa nabi wa min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Kalimatun hakim ala tahiyya wa ala namut wa ala nubhi syuri ta'ala mudah-mudahan kalimat ini kalimat terakhir ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.